Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kali ini saya ingin menyampaikan renungan berjudul Kenali Sifat Pengajar Sesat. Tuhan Yesus dan para rasul telah mengingatkan umatnya untuk mewaspadai ajaran sesat. Kemudian kita mendengar dari Rasul Paulus yang mengajar kita untuk mengenali inti ajaran sesat yang terdiri dari 3 hal, yaitu ajaran tentang Yesus yang lain, roh yang lain, dan Injil yang lain. Tentu saja Alkitab juga mengajarkan tentang sifat-sifat pengajar sesat itu yang akan saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Pada kesempatan berikutnya kita akan memeriksa siapakah si pengajar sesat itu. Sifat utama dari pengajar sesat adalah penyangkal Kristus. 2 Petrus 2:1, sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka. Pengajar sesat menyangkal Kristus sebagai penebus. Menyangkal artinya tidak mengakui atau meninggalkan Kristus. Dengan demikian, mereka sendiri tersesat karena telah meninggalkan jalan yang benar. Orang yang menyangkal Kristus adalah musuh orang percaya karena mereka mengutuk namanya yang kudus atau menghina jalan keselamatan melalui Dia yang kita percayai. Sifat kedua dari pengajar sesat adalah pendusta. Yohanes berkata dalam 1 Yohanes 2:22, siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal Yesus Kristus? Dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun Anak. Menyangkal Kristus merupakan dusta terbesar mereka. Maka mereka layak disebut antikristus, musuh Kristus. Ini yang membuat segala sesuatu yang mereka ajarkan adalah dusta. Kalau ia berbicara tentang Allah, ia berdusta karena tidak mungkin mengenal Allah tanpa percaya kepada Kristus. Pendusta adalah mereka yang menentang Kristus dan menyesatkan orang dengan pengajaran yang menyimpang dari kebenaran. Mereka mungkin beribadah, melayani, dan mengajar bersama-sama orang benar, tetapi sesungguhnya mereka tidak sungguh-sungguh orang benar. Sifat ketiga dari pengajar sesat adalah buas. Yehezkiel berkata tentang para pemimpin Israel dalam Yehezkiel 22:27. Pemuka-pemukanya di tengah-tengahnya adalah seperti serigala-serigala yang menerkam mangsanya dalam kehausan akan darah, yang membinasakan orang-orang untuk menguntungkan diri sendiri secara haram. Pemimpin-pemimpin rohani Israel atau Yehuda pada waktu itu memakai jabatan mereka untuk keuntungan pribadi serta menyerahkan diri kepada pemuasan nafsu dosa. Tak ada dalih yang dapat membenarkan perilaku pemimpin yang tak peduli dengan keadaan mereka yang dipimpin. Apalagi pemimpin yang berperilaku ibarat gembala yang menyembelih dan melahap daging domba gembalaannya. Beberapa pemimpin Kristen hari ini bersalah karena dosa yang sama yang mendatangkan kecelakaan besar kepada gereja. Seperti kepuasan pemimpin Yehuda yang membuat mereka dibuang ke Babel. Hal ini seperti diungkapkan oleh Paulus dalam kisah
Para Rasul 20:29. Aku tahu bahwa sesudah aku pergi, serigala-serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak menyayangkan kawanan itu. Serigala-serigala yang dimaksud oleh Paulus adalah penipu dan guru-guru palsu. Paulus mengarahkan pandangannya kepada orang-orang dari golongan bersunat yang menggalakkan hukum lahiriah yang penuh tata cara upacara saja. Disebut serigala-serigala ganas karena mereka datang untuk mengacaukan jemaat Kristen, menabur benih perpecahan di antara mereka, dan menarik banyak orang agar menjauh dari Injil Kristus, Injil yang murni. Mereka menghasut siapapun yang dapat mereka pengaruhi untuk mereka gigit dan telan. Sifat keempat dari pengajar sesat adalah pandai menyamar atau licik. Yesus menasihati umat Allah dalam Matius 7:15. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi mereka sesungguhnya adalah serigala yang buas. Nabi-nabi diutus untuk menyampaikan kehendak Tuhan bagi umatnya, tetapi nabi-nabi palsu malah menjauhkan umat Tuhan dari kebenarannya. Nabi-nabi diutus untuk menyembuhkan jiwa-jiwa melalui pengajarannya yang sehat, tetapi malah sebaliknya justru meracuni. Mereka adalah serigala yang menyamar seperti domba. Kita perlu sangat berhati-hati, sebab kepura-puraan mereka itu tampak sangat wajar dan tidak menimbulkan prasangka orang, sehingga bisa membuat kita mudah terpedaya bila kita tidak waspada. Penampilan nabi-nabi itu bersahaja, sederhana, dan biasa-biasa saja. Tetapi nabi-nabi palsu mengenakan jubah berbulu domba seperti ahli Taurat yang suka berjalan-jalan memakai jubah yang panjang. Lukas 20:46. Waspadalah terhadap ahli-ahli Taurat yang suka berjalan-jalan memakai jubah panjang dan suka menerima penghormatan di pasar, yang suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat dan di tempat terhormat dalam perjamuan. Mereka, serigala-serigala itu, berpura-pura seperti domba. Dari luar tampaknya begitu suci, tidak berbahaya, lembut, dan berguna. Mereka berpura-pura sebagai orang yang benar, dan dengan penampilan itu mereka diizinkan masuk ke tengah-tengah jemaat, sehingga memperoleh kesempatan berbuat jahat sebelum jemaat itu menyadarinya. Diri dan kejahatan mereka disepuh dengan kesucian dan ibadah palsu. Seperti ular yang cantik, yang dengan kelicikannya memberdayakan Hawa. Nabi-nabi palsu menyatakan hendak menuntun orang-orang percaya, tetapi sesungguhnya melakukan penipuan. Mengenai kelicikan nabi palsu, Paulus berkata dalam 2 Korintus 11:3, tetapi aku takut, kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaanmu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Nabi-nabi palsu memberitakan Mesias palsu dengan kata-kata yang menipu, dengan dibumbui hal-hal yang kelihatan spektakuler untuk menyesatkan orang percaya. Yesus sendiri telah mengatakannya dalam Markus 13:22, sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda dan mujizat-mujizat dengan maksud sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan. Dengan memahami sifat-sifat pengajar sesat yang telah disampaikan di atas, kiranya kita dapat mewaspadai kehadiran guru-guru palsu di tengah-tengah kita. Hal itu berguna untuk menjaga imunitas iman kita
dalam menghadapi para penyesat yang bermunculan di hari-hari akhir ini. Tuhan memberkati.